Baik, selamat malam saudara. Selamat petang. Saya selalu lupa di sini bilang selamat petang. Oke. Terima kasih, ini adalah malam yang kedua. Saya harapkan kemarin malam kita semua mendapatkan inti ataupun the core of the message. Tadi malam adalah apa saudara-saudara? Jangan kita hanya datang ke gereja, tapi tidak berbuat apa-apa di dalam hidup kita di luar gereja. Amin. Boleh jadi saudara datang di gereja, sudah menjadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi hanya belajar teori mengenai Kristus. Tapi di dalam kehidupan kita masih menjalankan kehidupan kita sendiri. Tidak ada faedahnya. Di dalam buku Lukas 6 ayat 47, Yesus berkata, "Barang siapa yang datang kepadaku, mendengar perkataanku dan melakukannya." Ya. Jadi ada dua saudara-saudara. Barang siapa datang mendengar, cukup? Tidak cukup. Dan melakukan. Aku akan beritahu kepadamu seperti apa orang ini. Adalah seperti seorang yang pergi membangun, mendirikan rumah. Dia menggali dalam-dalam ya, dan meletakkan fondasi di atas apa saudara-saudara? Batu karang. Sehingga di saat badai datang, di saat ombak datang, the flood comes vehemently. Ya, Alkitab katakan, the house will remain standing. Itulah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Bukan datang cuma dengar. Datang hari Sabtu, datang, dengar, pulang. Nanti hari Rabu pertengahan minggu, datang, dengar, pulang. Tidak begitu saudara. Datang, melakukan. Amin. Boleh kita berdoa. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for once again being with us tonight. We invite your spirit to be with us. Open our eyes and our ears once again, Lord, and open our heart for us to receive your glory. In the presence of Jesus, we'd like to hear your words. In your name we pray. Amen. Nah, saudara-saudara. Dua tahap ini adalah tahap yang seringkali kita dapatkan seorang Kristen gagal di dalam mencari Tuhan. Karena we are comfortable, kita senang saudara-saudara di tahap yang pertama ya. Langkah pertama aja oke, no problem, I can come and I can listen. Seorang datang menjadi seorang Kristen, datang mendengar cukup seakan-akan, semakin lama dia ada di gereja, semakin dia merasa dirinya baik. Betul ya? Oh, saya tidak lagi merokok, saya tidak lagi minum alkohol, saya sudah makan sehat. Wah, saya sudah berpakaian sopan, tidak lagi pakai perhiasan badani. Hal-hal ini adalah baik saudara-saudara. Tapi terkadang Tuhan mau kasih tahu kepada kita, Tuhan mau beritahu kepada kita, there's something always in our lives ya. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita yang mungkin saja we have not explored. Yang kita belum gali saudara-saudara. Oleh karena itu Tuhan katakan, barang siapa mendengar dan melakukan. Dia seperti orang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Saudara tahu siapa batu karang ini? It's a symbol ya. Siapa batu karang? Jesus. Yesus berkata saudara-saudara, kepada seorang muridnya bernama siapa? Petrus. Yesus tidak pernah panggil Petrus, jarang saudara-saudara. Kalau di Alkitab saya cari ya, Yesus panggil Petrus with the name bukan Petrus. Simon. Matius 16 ayat 18 Yesus berkata kepada Simon, ya. Hey Simon. Apa dibilang? Engkau adalah Petrus. Yesus katakan kepada Simon Petrus, hey Simon, kamu adalah Petrus. Apa ini Petrus? Kalau kita lihat kata Petrus saudara-saudara ada artinya. There is a meaning to the word Petros.
hey Simon, you are Petros. Apa ini? Apa orang Malaysia bilang? Kerikil, saudara-saudara, sama? Batu-batu kecil ya. Batu-batu berupa pasir. Ya. Simon, kamu adalah Petrus. Kamu batu kecil, Simon. Tapi aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Aku akan mendirikan jemaat gereja Advent hari ke-7 di kota Kinabalu. Bukan di atas Petrus, saudara-saudara. Banyak teman-teman kita katakan gereja didirikan di atas Petrus. Tapi Yesus katakan, aku akan mendirikan gerejaku di atas siapa? Batu karang. Saudara lihat, kata bahasa aslinya adalah apa? Aku akan mendirikan jemaatku di atas Petra. Beda ya saudara-saudara ya. Jadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan bukan di atas Petrus, tetapi di atas Petra. Yaitu siapa sendiri? Yesus sendiri, saudara-saudara. Kenapa Yesus kontraskan antara Petrus dan Petra? Karena Petrus ini barang siapa mendirikan rumahnya di atas Petrus, tentu dengan mudah jatuh kita, saudara-saudara. Kenapa Petrus? Saudara-saudara, ada satu hal ya. Petrus ini luar biasa. Di ujung dari perjalanannya dia menjadi seorang pengikut Kristus, dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, ada satu pengalaman Petrus yang membuat dia menjadi orang yang luar biasa, saudara-saudara. Di saat pagi-pagi buta, mereka ada di atas perahu. Semua orang di atas perahu katakan, siapa itu? Berdiri di atas air. Semua orang katakan siapa itu? Hantu. Hanya Petrus seorang diri, no itu bukan hantu. Itu guru kita. Ya, itu Yesus. Lalu Petrus katakan, hey guru, ya, my Lord, if it is you, kalau itu engkau, panggil aku untuk siapa? Untuk datang kepadamu. Kita tahu ceritanya saudara-saudara. Kristus katakan apa? Petrus, apa? Datang. Saudara, satu kata. One word. Kata datang ini ya, kata come adalah kata yang sangat-sangat berkuasa. Dengan satu kata yang keluar dari mulut Yesus, kata tersebut boleh membuat Petrus berjalan di atas air. Saudara-saudara, ya benar Petrus jatuh sedikit tapi tidak tenggelam, betul? Yesus ambil tangannya, dia tenggelam. Kata yang sama saudara-saudara diberikan kepada saudara dan saya. Jika kita yakin apa yang Yesus sanggup lakukan. Kalau kita yakin bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang impossible. Saudara dan saya kalau kita percaya kepada Yesus, kita menyambut dengan apa saudara-saudara? Tindakan yang sama. Karena the same invitation, undangan atau jemputan atau apa ini ya, undangan, invitation yang sama diberikan kepada saudara supaya kita mengalami saudara-saudara perjalanan di atas air. Bukan artinya literal saja ya. Saudara dan saya diajak keluar dari zona nyaman kita. Terkadang di dalam kehidupan kita ini Tuhan memberikan invitation yang sama. Saudara, jangan takut keluar dari kenyamanan. Karena hanya di saat kita keluar dari kenyamanan, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Dengan tidak keluar dari kenyamanan saudara-saudara, boleh jadi saudara ada di gereja. Tanpa mengerti, tanpa mengecap kebaikan Tuhan. Tanpa apa ini? Taste. Ya. Saudara kalau ada makanan yang baru, ya, tidak langsung makan. Taste dulu. Bagaimana caranya? Sedikit. Semakin lama ternyata semakin
menyenangkan ya. The longer I serve him, the sweeter he gets. Tuhan mau kita ini semakin lama, semakin berjalan, semakin jauh dari kenyamanan kita. Bukan untuk tenggelam, saudara-saudara. Rupanya di saat kita semakin jauh dari kenyamanan kita, kita melihat, oh perahu saya sudah jauh. Apa yang terjadi? We are at the total surrender, saudara-saudara. Nggak bisa lagi ya, Petrus bukan keluar dari perahu, dia pegang perahu, dia injak-injak dulu. 1 kaki, 2 kaki. Oh, siapa tahu Yesus gagal. Tidak demikian, saudara-saudara. Tuhan akan pegang tangan kita. Semakin lama saudara pergi melangkah, semakin mendekati Kristus, automatically saudara-saudara akan tidak lagi bergantung dengan kenyamanan yang saudara tinggalkan. Apa artinya saudara-saudara? Inilah jemaat yang Tuhan tunggu di akhir zaman. Saudara, kalau Bible mengatakan ya, Yesus katakan, sejak dia ada di dunia ini, 2000 tahun lalu saudara-saudara. Kalau menurut pelajaran yang sudah diteliti, Yesus disalib tahun berapa saudara-saudara? Tahun 27. Hampir 2000 tahun lalu, betul? Lalu dia mati disalib tahun berapa? 3,5 tahun kemudian. Maaf, Yesus dibaptis tahun 27 Masehi. Lalu dia kemudian mati di kayu salib tahun 3,5 tahun kemudian, tahun berapa? Tahun 31. Anyway, kalau sebentar lagi hampir 2000 tahun persis ya. Yesus mengatakan, the kingdom of God is at hand. Oh, we hear this so many times ya. Kita dengar seringkali kerajaan Tuhan sudah mau datang. Sudah datang atau belum saudara-saudara? Saya waktu muda saya bilang, orang tua saya, mana itu Yesus? Tidak pula datang, sudah 2000 tahun dia katakan mau datang, tidak datang-datang. Apa sudah datang atau belum? Puji Tuhan saudara-saudara, kita punya tulisan ya. Kita punya pendiri gereja kita ini, ada tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi saudara-saudara dan saya. Ini tulisannya ya. Hamba Tuhan Nyonya Ellen White menuliskan demikian. Oh, play dulu. Bukunya kita kenal semuanya. Buku The Great Controversy. Ada yang pernah baca ini? Luar biasa bukunya saudara. Kalau tidak bisa ditampilkan saya baca saja sini ya. Bukunya Great Controversy halaman 346. Boleh bantu di belakang? Tertulis demikian. Oh, belum. Saya tidak bawa adaptornya. Ada. Boleh. Oke. Aduh, maaf, adaptornya tidak terbawa ini. Tapi mungkin di belakang ada. Saya bacakan dulu ya. Nah, saudara-saudara, bunyinya demikian. As used in the Bible, the expression kingdom of God. Sebagaimana tertulis di dalam buku Alkitab, kingdom of God, kerajaan Tuhan, is employed to designate both. Ya, digunakan untuk menggambarkan dua kerajaan. Kingdom of God bisa artinya kingdom of glory, bisa juga artinya the kingdom of grace. Jadi ada dua saudara-saudara, kingdom of glory dan kingdom of grace. Ini dia. Thank you. Oke, ini. Yang mana kalau begitu ya? Sebagaimana tulis Alkitab, kingdom of God ini artinya kingdom of glory, bisa juga artinya kingdom of grace. Apa itu? Lanjut dia tulis. Ya, saya singkatkan aja. So the throne of glory, tahta kemuliaan itu, ditulis di dalam Matius 25 ayat 31 bukan 32. Maaf. Represents the kingdom of glory.
This kingdom is yet future. Kapan ini? Berarti kingdom of glory? Masa depan. Belum sekarang. It is not to be set up until the second advent of Christ. Jadi sudah atau belum kingdom of glory? Belum. Karena Matius 25 ayat 31 mengatakan, kalau Yesus datang di awan-awan untuk menjemput umatnya di bumi ini, dia datang dengan seluruh malaikat di surga. Sampai kosong di surga. Untuk memulai menerima tahta kemuliaan. Itu nanti. Lalu, the kingdom of grace, kalau begitu apa? The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man. Kerajaan kemuliaan ya didirikan setelah, sesudah, selepas manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi tidak didirikan secara resmi, tidak berdiri secara resmi ya, tidak secara sah. Kecuali saat Yesus mati di salib. Jadi kerajaan kemuliaan sudah ada? Belum. Tetapi kerajaan kasih karunia ini, the kingdom of grace, sudah ada atau belum Pak? Sudah ada. Jadi saudara-saudara, kita ini, di gereja kita ini, tidak usah terlalu dulu banyak bicara mengenai the second coming. Yang kita perlu bicara banyak adalah apa? The first coming. Tidak guna kita bicara the second coming, kecuali kita mengerti the purpose of the first coming. Jangan harap kita ada di dalam the kingdom of glory, unless kita ada di dalam the kingdom of grace. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi tidak usah tunggu lagi. Kerajaan yang belum datang, tidak usah tunggu-tunggu lagi saudara-saudara. Kita cuma harus cepat-cepat, buru-buru, segera masuk ke dalam kingdom of grace. Karena kingdom of grace ini sudah mau berakhir dan sudah mau tertutup pintunya. Amin. Jadi kalau dikatakan Yesus belum datang, kerajaannya belum datang, kita boleh katakan saudara-saudara, sebenarnya sudah. Kalau begitu apa artinya grace? Waktu berjalan cepat ya. Apa artinya grace saudara-saudara? Coba kita buka kalau ada Alkitab. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Peter 2 verse 19. Saudara-saudara, Kristus dirikan kerajaan kasih karunia. Semua yang ada di dalam kerajaan tersebut harus juga memiliki grace. Saudara pernah baca ya, yang terikat di dunia, terikat juga di surga. Pernah baca itu ya? Ya. If it is bound in the earth, it shall be bound up in heaven. Artinya apa? Kalau kita ada di dalam kingdom of grace, barulah nanti kita akan masuk juga di dalam kingdom of glory. Saudara-saudara tidak usah banyak bicara itu mengenai kingdom of glory, karena apa? Tidak bisa dibayangkan kita saudara-saudara. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah dibayangkan oleh manusia apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Tapi Tuhan bisa ajak kita, mengajak, mengundang, ya, masuk kita ke dalam kingdom of grace. Apa artinya grace? 1 Petrus 2 ayat 19. Adalah kasih karunia. For it is grace. Jika seorang sadar akan kehendak Tuhan, mau gimana ya? Ya, coba boleh dibaca? Saya coba baca aja ya. Saya lupa bahasa Indonesianya bagaimana ini, bahasa Malaysia. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan. Siapa yang sadar kehendak Tuhan, saudara-saudara? Kita semua sadar kehendak Tuhan, betul? Apa ini kehendak Tuhan? Supaya image of Christ di-restore, dikembalikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah kehendak Tuhan, amin? Semua kita sadar. Apa itu kehendak Tuhan? What is then the will of God?
karena sadar akan kehendak Tuhan, mau atau ingin atau rindu dan rela menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Wow. Saudara-saudara, bagaimana ciri-cirinya? What are the characteristics? Apa karakteristik seorang yang ada di dalam the kingdom of grace kalau begitu? Saudara yang sadar akan kehendak Tuhan, mau menanggung penderitaan yang tidak perlu dia tanggung. Ada yang mau begini? Saudara-saudara, ada yang mau menanggung hutang seorang lain? Ada atau tidak? Nggak ada, saudara. Itu dia punya hutang tapi saya yang bayar. Mau nggak? Tak ada yang mau. Mau enggak orang berbuat salah kepada kita, tapi kita yang datang kepada mereka, kita yang minta maaf. Ada yang mau begitu? Ada atau tidak orang melakukan kesalahan, tapi yang dihukum kita? Waduh, saudara-saudara, seperti apa itu? Inilah isi dari seluruh Alkitab. Inilah Jesus Christ. Saudara, seperti apa ya? Kalau kita tarik dari cerita dalam buku Daniel 3, ada 3 orang anak muda ya. Syadrak, Meshach, Abednego. Mereka 3 orang ini sadar akan kehendak Tuhan. Mau menanggung penderitaan yang tidak perlu mereka tanggung. Mereka katakan kepada raja, kami tidak akan tunduk kepada patung tersebut. Wah, kehendak Tuhan ya. Karena kami taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kami taat kepada kehendak Tuhan pun, tapi kami tetap akan dibawa ke dalam dapur api, kami tetap tidak akan menyembah patung tersebut. Luar biasa saudara-saudara. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan jaga. Kalau Tuhan tetap pelihara kita, mau saudara-saudara. Kalau everything is good, siapa yang gak mau? Menurut kepada Tuhan, kalau Tuhan, God will give you this, God will give you that. Jesus can do this for you, Jesus can do that for you. It's easy. Saudara-saudara, mudah kita dengar kepada istri, mudah istri menurut kepada suami, kalau suaminya baik. Betul tidak? Mau atau tidak saudara-saudara, kita melakukan sesuatu, walaupun konsekuensinya, kita tetap menderita. Saudara-saudara, 3 anak muda ini tidak tunduk kepada peraturan dunia. Sesegera itulah mereka diambil, ditangkap, diseret masuk ke dalam apa saudara-saudara? Dapur api. Bisa bayangkan saudara-saudara, can you imagine what went through their mind? Apa yang di pikiran mereka ini, apa yang mereka pikirkan? Tuhan, saya sudah menurut kepadamu, kenapa Tuhan bawa saya masuk ke dalam dapur api? Why? I don't have to deserve this, I don't deserve this because I've been good to you. Saudara-saudara, Tuhan bawa mereka ke dapur api, akhirnya mereka masuk atau tidak? Masuk. Luar biasa Tuhan kita ya. Tapi saudara-saudara, kita bisa bayangkan ya, pengalaman apa yang dialami oleh Syadrak, Meshach, Abednego setelah mereka keluar dari dapur api tidak terbakar. Seumur hidup mereka saudara-saudara, the only story that they tell their whole life, cerita satu-satunya yang keluar dari mulut mereka saudara-saudara saat mereka keluar dari dapur api adalah cerita bagaimana Tuhan melindungi mereka di dalam penderitaan yang paling dalam. Luar biasa saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam dapur api. Sandy boleh datang? Saudara-saudara melakukan kehendak Tuhan, kira-kira Tuhan mau bawa kita enggak ke dalam dapur api? Kadang-kadang Tuhan bawa kita dalam dapur api, saudara-saudara. Ya, saya rindu pada saatnya nanti jika Yesus datang di awan-awan,
I would like to meet John Huss. Saudara tahu John Huss? Ya. John Huss ini adalah the great pahlawan yang hebat. Dia mati dibakar hidup-hidup saudara-saudara karena mempertahankan Bible. Tidak ada orang di abad the 21st century ini, tidak ada orang dibakar hidup karena apa? Mempertahankan Bible. I don't know, mungkin ada ya, tapi I don't know, I haven't heard, belum dengar. Tapi John Huss saudara-saudara, dibakar, mereka tumpuk kayu, bakar, sementara John Huss terikat di atas kayu api. Tapi masih bisa menyanyi dia. Saya rindu mau bertemu orang seperti ini saudara-saudara. Nanti kita akan tukar cerita. Ya, John Huss, bagaimana pengalamanmu dibakar hidup-hidup John Huss? Dia akan cerita. Nanti dia tanya sama saya. Hei Ramon, apa pengorbanan yang kamu sudah buat? Aduh malu kita saudara-saudara. Oh saya jual, saya punya kendaraan. Tidak sebanding saudara-saudara ya. Tapi Tuhan akan membawa kita pengalaman demi pengalaman. Mungkin juga tidak akan masuk ke dalam dapur api saudara-saudara. Tapi Tuhan akan memberikan saudara dan saya suatu pengalaman yang big enough kepada saudara dan saya untuk kita cerita the whole life. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman inilah yang membawa saya datang ke mana? Ke hadapan saudara hari ini. Saya dan istri berdiri di sini bukan karena kami John Huss. Tapi Tuhan membawa kami ke dalam satu kehidupan yang luar biasa. Kami tidak kenal sebelumnya. Istri dan saya ini adalah orang biasa, saudara-saudara. Kami bahkan adalah orang-orang duniawi. Seringkali datang di gereja, tidak dianggap sebagai orang yang benar. Tetapi saudara-saudara, betapapun kondisi kerohanian kita, Tuhan mempunyai Roh Kudus yang ditanamkan di dalam orang-orang yang rindu mencari Tuhan. Orang-orang yang seakan terbuang di dalam gereja. Seringkali anak-anak muda datang ke gereja karena mereka rindu, hatinya kosong. Perlu disegarkan. Anak-anak kita datang ke gereja perlu suatu kesegaran yang baru. Tetapi seringkali siapa yang menutup jalan mereka saudara-saudara? Kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan memberikan suatu pekerjaan kepada saudara masing-masing. Kami tidak promosi pekerjaan di sini saudara. Saudara akan punya ministry ya. Kami mempunyai television station. Nah ini lucu ya, kita cerita sedikit ya. Kami memiliki pekerjaan televisi, kami dirikan 2011. Saudara boleh lihat nanti cari tahu HCBN Indonesia. His Coming Broadcasting Network Indonesia ada di YouTube dan di satellite. Dan juga di Instagram dan sebagainya. Kami tidak mau berpartisipasi awalnya. Tapi pekerjaan ini kami hanya dukung dengan financial ya. Tapi setengah perjalanan orang Tuhan percayakan untuk jalankan pekerjaan ini, tiba-tiba pergi tinggalkan pekerjaan. Akhirnya kamilah yang melakukannya. Lalu Tuhan berikan seorang dentist ya, 3 orang dentist datang ke tempat kami ya, dental dentist ya, dokter gigi ya. Datang, kita buatkan klinik untuk orang-orang di desa, orang tidak mampu. 1 tahun berjalan, dentist ini pergi satu-satu, ada yang sudah menikah, ada yang pindah kota lain, ada yang tidak lagi tertarik untuk pekerjaan tersebut. Akhirnya kamilah yang mengerjakannya juga. Kami juga pergi, ada sponsor seorang menjadi seorang pilot supaya kita pergi ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa ya. Di dalam perjalanan sesudah dia selesai menjadi seorang pilot, kami ada satu pesawat juga. Akhirnya pilot tersebut meninggalkan pekerjaannya, sehingga pekerjaan ini semua kembali lagi kepada kami. Ya, saya katakan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan ini tidak mampu saya lakukan. Tapi Tuhan dengan senang hati memperkenalkan siapa dia. Ada banyak sekali pengalaman demi pengalaman saudara-saudara yang kita akan bagikan sepanjang minggu ini. Tujuannya hanya satu. Tuhan ingin kita masuk ke dalam krisis demi krisis yang secara alamiah sesungguhnya kita tidak suka, saudara-saudara. Tetapi ujungnya kita akan kembali melihat, ternyata Tuhan hanya mau memberikan kita pengalaman supaya hati kita yang dirubahkan. Oke.
Puji Tuhan. Tadi suami saya katakan title untuk malam ini yaitu The Kingdom of Grace. Kita bingung ya, apa itu ialah kerajaan kasih karunia. Karena selama ini kita terlalu terkonsen dengan kerajaan Yesus datang. Gak nyambung sama kita karena kita gak ngerti gimana caranya Yesus datang. Makanya Yesus mengatakan sebelum kamu masuk ke dalam kerajaan itu, kamu harus mengerti kerajaan kasih karunia. Makanya tadi dikatakan yaitu dengan ayat 1 Petrus 2 ayat 19 ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ya. Apa sih penderitaan? Kita menanggung penderitaan untuk Injil. Kita punya beban terhadap Injil. Anak-anak saya di saat Tuhan memanggil saya, anak saya paling besar waktu itu umur 8 tahun. Tapi sekarang Abraham sudah 21 tahun. Yang nomor 2 umur 5 tahun namanya Daniel. Tapi sekarang sudah umur 18 tahun. Yang nomor 3 umurnya 1 tahun. Abigail namanya. Tapi sekarang sudah 13 tahun. Anak-anak ini akhirnya tumbuh di dalam suatu beban. Mereka diekspos oleh Tuhan di dalam satu beban. Apa itu beban? Beban memberikan harapan bagi orang-orang yang tidak mengerti Tuhan itu seperti apa. Bukan hanya beban aktif di gereja. Tapi at the end ibu bapak anak-anak pulang ke rumah tidak mengerti. Ibu bapak bisa tumbuh dan besar atau bahkan baptis di dalam gereja berpuluh-puluh tahun. Tapi belum tentu ibu bapak mengerti. Karena apa? Belajar dengan bertindak itu ialah suatu hal yang sangat berbeda. Kita cuma bisa belajar berpuluh-puluh tahun kita hanya belajar. Tapi kita tidak mengerti kuasanya. Kita tidak mengerti apa betul Yesus yang saya pelajari di Alkitab maupun di buku Ron Nubuat. Apa betul Yesus itu di saat dia memberikan makan orang Israel selama 40 tahun. Apa betul kuasa itu akan sama dengan kuasa yang akan dia berikan di dalam kehidupan saya. Saya orang yang tidak mau hanya belajar ibu bapak. Puji Tuhan saya tumbuh besar di dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Saya sangat tidak mengerti ibu bapak. Orang tua saya gak pernah bawa saya ke gereja seperti anak Advent dibawa oleh orang tuanya ke gereja. Gak ngerti saya masuk ke gereja setahun sekali. Itu pun kalau hari Natal. Karena apa? Ibu saya bilang udahlah. Karena hari Natal masuklah ke gereja. Saya gak pernah bisa buka Alkitab. Gak ngerti bagaimana buka Alkitab. Jadi hai anak-anak Advent. Engkau bersyukur bila ibu dan bapakmu membawa engkau setiap hari di gereja. Tapi jangan cuma sebatas di gereja. Engkau harus dapat mengerti bagaimana kuasa Tuhan yang engkau pelajari di buku Alkitab setiap hari. Bahkan anak-anak Advent pulang ke rumah. Ada yang namanya renungan pagi, renungan malam. Oh, that is wonderful. Saya katakan di saat saya masuk ke dalam komunitas Advent, it's mind blowing. Saya bilang, wow, these people is really people of the book. Orang-orang yang betul-betul mempelajari. Apa? Kalau di Alkitab siapa ibu? Orang-orang seperti itu. Ialah orang-orang Lewi. Bayangkan. Orang Lewi loh. Siapa orang Lewi? Ibu bapak tahu orang Lewi? Mereka hanya spesial untuk apa? Kerohanian. Tidak ada pekerjaan lain, hanya untuk itu saja. Dan siapa itu? Kita orang Advent. Jadi ibu bapak harus terima kalau kita berbeda dengan orang dunia. Karena kita ialah spesifik untuk orang Lewi. Jadi kalau kita ngelihat orang dunia hidup bermewahan, it's okay, memang itu talenta mereka. Bukan talenta kita. Anak-anak muda kalau engkau lihat teman-temanmu hidup dengan glamor. Jangan engkau berkecil hati dan menginginkan kehidupan mereka. Karena berbeda talenta yang Tuhan berikan oleh mereka dan oleh kita. Dan jangan kita berkecil hati. Kenapa saya didik anak-anak saya di saat saya masuk ke dalam lingkungan Advent. Saya katakan kepada anak-anak saya sejak mereka kecil. Sayang, kamu ini berbeda nak. Sangat berbeda sehingga anak-anak saya tumbuh besar. Anak-anak saya kalau berbicara saya tidak membanggakan anak saya. Anak saya masih punya kekurangan. Tetapi saya lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Mereka kalau berbicara tentang Injil mereka bisa menangis. Mereka katakan, Mami,
Banyak sekali di ladang yang bisa di harvest, tapi tidak ada bekerja, Mami. Dari kecil mereka melihat kenyataan itu di ladang. Mereka menangis dan mereka katakan, Mami, kalau aku besar nanti, aku akan jadi seorang pekerja. Anak saya nomor 2. Nomor 1 sekarang sibuk di dalam TV saya. Kami punya TV. Satelit HCBN Indonesia, He is Coming Broadcasting Network. 24 jam dalam 7 hari di satelit. Sudah 12 tahun. Seluruh Indonesia bahkan Malaysia, bahkan Thailand bisa untuk melihat kami punya satelit. Anak saya nomor 1 sekolah di Amerika 1 tahun waktu itu ambil academy. Dia selama umurnya di saat saya panggil mereka homeschool. Kenapa homeschool? Tidak sekolah. Mereka tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Bukan karena saya tidak percaya dengan pendidikan sekolah. Tetapi saya mempunyai satu kemauan yang berbeda. Saya ingin anak-anak ini mempunyai beban untuk melihat suatu beban di dalam ladang misi. Saya ambil mereka hidup dari kota kenyamanan, Bu. Anak saya ini sekolah di international school. Ya, dulu saya ini bisa dikatakan kalau di Jakarta namanya socialite. Kita kalau duduk, kita gengsi kalau bilang anak-anak kita sekolah di sekolah biasa. Sekolah tuh ya kita lihat, kita dulu kalau mau cari sekolah, bukan cari sekolah yang mana, cari sekolah yang mahal, nah itu yang kita mau. Mana yang paling mahal? Cek yang paling mahal nomor 1, masukin di situ. Karena kenapa? Kalau duduk ditanya, Ibu Sandy anaknya sekolah di mana? Bangga, Bu. Di situ. Karena apa? Orang tahu, wah tuitionnya mahal ya, kan gitu. Di saat anak-anak saya di international school, saya tarik mereka. Karena saya katakan, Tuhan, biarlah saya menjadi ibu mereka, dapat mendidik mereka setiap hari. 20, sekarang nomor 1, 21 tahun. Dia akhirnya sekolah 1 tahun di Amerika karena itu pun kemauan Tuhan. Saya pelayanan di Amerika, kami setiap 1 tahun, sekali atau 2 kali selalu kami di Amerika. Kami muter seperti ini. Setiap minggu 1 kota berubah-berubah. Lalu anak saya melihat, anak saya akhirnya di 1 kota diminta dengan 1 sekolah. Boleh tidak Abraham sekolah di sini 1 tahun saja. Saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan katakan, anak kamu harus sekolah di sini. Anak saya sekolah di situ, anak saya homeschooling ya. Gak pernah sekolah yang academy, gak pernah. Sekolah anak-anak normal ambilnya 3 kelas. Karena dia homeschooling dia harus 9 kelas dan tidak boleh ada yang fail. Puji Tuhan anak saya keluar dan lulus dengan nilai yang tinggi. Dan diberikan tawaran. Abraham bisa kerja di sini. Akan diberikan green card. Ya. Akan dikasih rumah. Dikasih mobil. Sampai orangnya ngomong ke saya. Karena saya pergi ke kota itu. Berbicara ke saya. Ibu boleh tidak bicara dengan Abraham untuk mengiyakan dan menerima pekerjaan dari kami. Saya katakan, tanya dengan anaknya sendiri, jangan dengan saya. Karena Abraham sudah besar. Tahu anak saya bilang apa, Bu? Saya tidak bisa bekerja di Amerika. Saya harus pulang ke Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada pekerja. Saya harus bantu ibu dan bapak saya melayani TV di Indonesia. Dia pulang dan dia sekarang di Indonesia. Sibuk di TV satelit kami. Anak saya nomor 2. Ada dokter, namanya Abraham. Ada dokter dari Alaska. Daniel. Ada dokter dari Alaska. Dia ialah dentist, dokter gigi dari Alaska datang. Di saat itu Daniel masih umur 12 tahun. Kami punya peralatan dentist lengkap. Klinik. Kami punya 3 dokter gigi. Datang keluar di kampung kami. Karena kami akhirnya saya pindah ke countryside. Saya tidak berada di kota lagi, saya pindah di pegunungan. Lalu akhirnya 3 dokter itu keluar. Akhirnya tidak ada lagi yang melayani pelayanan gigi. Datanglah dokter dari Alaska ke tempat kami. Mengajarkan bagaimana untuk menjadi seorang dokter gigi. Daniel pada saat itu umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun dia sudah punya pengalaman bagaimana mencabut gigi, bagaimana scaling, dia kerjakan. Bagaimana menambal, karena tidak ada dokter di kampung kami.
Setiap hari dia cuma mengatakan seperti ini. Mami, kalau aku besar nanti, aku mau berdoa sama Tuhan. Supaya aku dijadikan dokter gigi, Mami. Karena lihat Mami di ladang misi, susah cari dokter yang gratis. Itu beban ada di hati anak saya. Anak saya sekarang umur 18 tahun. Puji Tuhan Ibu, dia baru diterima di dalam fakultas kedokteran gigi. Universitas kedokteran gigi. September ini ialah dia mulai Universitas Kedokteran Gigi. Dia gemetar, dia katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan kasih saya pekerjaan. Ibu, anak saya nomor 3, Abigail, dari kecil. Dia selalu bilang, Mami, aku ingin menjadi what you call bidan? Midwife. Do you guys know midwife? Ya, bidan. Di Indonesia we call bidan. Sama dia ya? ingin sama. Dia ingin menjadi seorang bidan. Karena dia lihat ada suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan di dalam ladang misi. Keperluan, mohon maaf. Ada suatu keperluan yang dia lihat di ladang misi. Dia selalu bilang, Kak aku ingin jadi itu Mami. Kenapa saya tarik anak-anak saya? Karena saya ingin mereka melihat suatu kebutuhan. Ibu Bapak bila kita kembali ya. Kita ialah seorang Lewi. Ya. Itulah beban yang harus ada. Anak-anak harus tumbuh dan melihat suatu kebutuhan dan beban. Dan karakter itu yang akan ditemukan di dalam kelompok 144.000. Apa karakter mereka? Mereka punya beban. Saya dan suami saya dengan keluarga saya belum menjadi 144.000 Ibu Bapak. Tapi kami mau belajar punya beban. Kami ingin melihat suatu kebutuhan apa yang kami bisa lakukan di ladang misi. Kami ingin memakai apa yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga kami untuk keperluan di ladang misi. Bahkan bukan cuma keuangan kami. Kami ingin memberikan anak-anak kami untuk menjadi pekerja di ladang misi. Karena kami melihat beban. Banyak orang-orang ingin mengenal Tuhan. Tapi orang Lewinya mana? Ini cerita sama di dalam cerita tentang Ezra. Di saat Tuhan mengatakan kepada Ezra, Ezra, kamu pergi, ya. Ini anak-anak saya. Abraham. Di foto yang kiri adalah sebelum kami cari Tuhan, saudara-saudara. Yang diambil Abraham, tahun 2009. Daniel dan Abigail. Yang kanan ini adalah foto yang kami ambil 2 bulan lalu. Lalu di saat Tuhan mengatakan kepada Ezra, Ezra, panggil semua orang Lewi, tarik mereka karena sekarang sudah waktunya kita keluar dari Babylon. Ya. Ezra panggil orang Lewi. Ezra mulai mengetuk satu demi satu rumah orang Lewi. Dan apa yang ditemukan Tuhan? Tidak ada satu orang Lewi pun berada di garis depan. Jadi gak ada yang mimpin. Kenapa? Kita mundur ke belakang. Di saat Tuhan tahu bahwa mereka harus berada di Babylon selama 70 tahun. Akhirnya Tuhan katakan kepada orang Lewi. Hei orang-orang Lewi. Engkau sekarang boleh punya rumah. Dulu tidak boleh ya? Dulu tidak boleh orang Lewi punya rumah. Ya. Tanah. Dia katakan engkau sekarang boleh punya tanah. Engkau boleh punya harta. Karena engkau harus berada di Babylon 70 tahun. Orang Lewi senang. Ya, akhirnya kita bisa beli rumah. Tetapi sayangnya orang Lewi lupa. Bahwa mereka hanya diperbolehkan. Sementara. Punya harta untuk sementara. Mereka lupa akan tugas yang hormat yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga di saat Ezra memanggil rumah mereka, tidak ada satupun orang Lewi di garis depan Ibu Bapak. Saya baca di Roh Nubuat kenapa tidak ada orang Lewi di garis depan. Dan saya menangis melihat itu. Dikatakan orang Lewi tidak mau karena orang Lewi terbuai dengan harta mereka di dunia. Orang Lewi tidak mau melepas harta itu. Orang Lewi bilang no. Saya akan tinggal di rumah saya akan mempertahankan harta saya. Di saat saya baca itu saya menangis, hancur hati saya katakan Tuhan, saya gak mau kayak gitu Tuhan. Kalau engkau memanggil saya, biarlah saya lepas segalanya. Ibu Bapak,
Kita bukan disuruh tinggal akhirnya jadi di kolong jembatan ya. Tuhan gak bilang itu. Kenapa di sini ayatnya? Kasih karunia itu ialah apa? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang dia tidak harus tanggung. Kenapa kita merasa menderita? Karena kita udah lama di dunia. Jadi di saat orang punya rumah bagus, kita kepingin punya rumah bagus. Akhirnya kita merasa menderita. Padahal seharusnya kita tidak boleh merasa menderita. Karena kita lupa akan identitas kita. Seharusnya kita bangga di saat kita harus menderita demi pelayanan Injil. Karena itu beban. Itu beban yang harus timbul di dalam hati anak-anakmu. Dari sejak mereka kecil. Mereka boleh bekerja di bank, mereka boleh bekerja di rumah sakit, mereka boleh bekerja dimanapun. Tapi ingat, ajarkan siapa identitas mereka. Supaya mereka tidak terbuai di saat mereka menjadi pemimpin di bank. Mereka tidak terbuai dengan salary mereka. Mereka tidak terbuai dengan rumah mereka. Karena di saat Tuhan memanggil mereka, mereka akan maju dan katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Bukan menjadi orang Lewi yang berbeda. Oh, saya gak mau Tuhan, saya pinginnya hidup yang nyaman. Ibu bapak saya dipanggil Tuhan seperti itu. Saya hidup yang nyaman. Mana? Ada. Saya orang yang nyaman, Bu. Saya orang yang sangat nyaman. Saya gak ngerti hidup susah seperti apa. Meskipun saya tumbuh di dalam. Meskipun saya tumbuh di dalam keluarga yang biasa, ya. Ibu bapak saya. Where's that? You can see from here, honey. Jangan. Ya, besok kita bagi ya foto yang lain ya. Tunggu dulu ya. Ini. Nah, itu ialah Sandy yang sebelumnya. Saya punya makeup artis. Setiap hari datang. Saya punya 2 asisten. Asisten saya kerjaannya apa? Kalau saya mau makan, misalnya makanan saya ada di Kuala Lumpur ya. Kemarin saya pergi dari Kuala Lumpur ke sini. Itu 2 jam 40 menit ya. Katakan saya mau makan di Kuala Lumpur. Satu makanan di Kuala Lumpur. Saya akan bilang asisten saya. Ini 2 tiket buat kamu. Kamu pergi ambil flight paling pagi. Kamu pergi dan beli makanan itu karena saya mau makan itu nanti siang untuk lunch saya. Itu lifestyle saya. Jadi di saat Tuhan panggil saya gak ngerti apa-apa, Bu. Gak ngerti. Tapi saya bilang, apakah saya akhirnya tinggal di kolong jembatan? Apakah saya akhirnya minta-minta? Tidak. HCBN Indonesia kita punya policy. From the day one, dari hari pertama HCBN Indonesia ada. Tuhan kasih kita policy. Apa itu policy di HCBN Indonesia? 1, kita tidak pernah tulis proposal. Kita juga tidak pernah minta sumbangan. Karena kita ingin tahu apakah Tuhan yang 40 tahun memberikan makan orang Israel, apakah Tuhan yang sama akan menjaga saya dengan anak-anak dan suami saya. Jadi kami selama 12 tahun berjalan, puji Tuhan tidak pernah ada satupun proposal yang hadir di lapangan. Jadi kalau ibu bapak ketemu proposal HCBN Indonesia, itu ialah hoax. Ya, itu palsu karena bukan dari kami. Jadi bagaimana HCBN Indonesia ada? Bagaimana bisa establish? Tuhan akhirnya mengatakan, hey Ramon Sandy, kamu punya 15 mobil kan? Kalau kamu punya beban, ya, kamu tidak akan merasa harus mempertahankan 15 mobil kamu. Akhirnya saya dengan suami saya mulai menjual satu-satu. Demi apa? Demi pelayanan Injil. Beban menangis melihat pelayanan Injil, ibu bapak. Menangis melihat orang ingin bertemu dengan Tuhan. Akhirnya saya katakan, Tuhan terima kasih, ternyata ini bukan suatu pengorbanan ibu bapak. Tapi ini suatu kehormatan. Bagaimana ibu bapak, saya orang dunia tidak kenal Tuhan. Tuhan panggil seperti Tuhan panggil Petrus. Come Ramon and Sandy, come. Di saat saya datang, saya melihat. Saya katakan, Tuhan, kemana saya selama ini Tuhan? Kenapa saya terbuai dengan harta ini Tuhan? Kenapa saya terbuai dengan kekhawatiran ini Tuhan? Akhirnya saya mulai satu-satu melepaskan. Tapi apakah Tuhan mengizinkan saya tidur di jalanan? Puji Tuhan tidak.
Tidak ada satupun sekalipun saya tidur di jalanan, tidak. Tidak ada satu kali pun saya telepon keluarga saya karena saya nggak bisa makan, tidak. Saya selalu di-provide oleh Tuhan makanan. Saya selalu di-provide oleh Tuhan tempat tinggal. Tapi hanya satu yang berbeda. Akhirnya saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah. Ibu bapak, ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Anak-anak saya melihat anak-anak saya tumbuh, menangis mereka. Mereka katakan, "Mami, aku ingin jadi pekerja Mami sama Dedi." Sekarang saya tanya ibu bapak, di saat engkau mendidik anak-anakmu berada di dunia, mereka dilepas di dunia sebelum mereka mengerti identitas mereka. Sekarang saya tanyakan, di mana mereka? Apakah mereka hilang? Di mana mereka sekarang? Banyak saya temukan orang tua pergi ke pendeta, menangis. Bahkan telepon kami dari luar negeri menangis, katakan, "Ibu Sandy, anak saya dulu aktif Ibu Sandy di gereja, main musik, Pathfinder aktif, tidak ada sekalipun tidak aktif. Ibu Sandy tahu sekarang anak saya sudah besar, sudah bekerja. Tahu Ibu Sandy anak saya bilang apa? Saya katakan kepada anak saya, "Nak, ayo masuk gereja." Anak saya bilang apa? "Mami, itu masa lalu saya. Karena saya belum punya bisa pilihan. Itu masa lalu saya, Mami. Sekarang masa depan saya ya ini. Mohon maaf Mami, saya tidak percaya akan Tuhanmu." Ibu bapak mau punya duit seberapa banyak pun, kalau ibu bapak dengar kalimat itu dari anak ibu bapak pasti akan hancur hatinya. Kenapa anak-anak ini hilang? Karena sebelum mereka pergi ke dunia, mereka tidak diingatkan siapa identitas mereka. Mereka terlalu dini diberikan ke dunia, sehingga apa? Di saat uang menguasai mereka, di saat kehormatan menguasai mereka, di saat harga diri menguasai mereka, mereka hilang. Ibu bapak, saya tidak tahu ibu. Saya nggak mau itu terjadi dalam hidup saya. Saya katakan, Tuhan, apapun saya akan lakukan demi hak anak-anak saya untuk melihat siapa Tuhan yang saya sembah. Jadi kasih karunia itu ibu bapak, ialah apa? Dengan sadar kita mau berkorban dan mau merasa tidak nyaman karena Tuhan. Dan juga kenyamanan itu juga tidak real lah. Ya. Kalau ibu bapak berada di lingkungan yang salah, ibu bapak akan merasa seperti aniaya. Jadi aniaya. Ibu bapak ngerasa, aduh kenapa ya? Kayak saya misalnya ya, mana tadi fotonya? Saya dandan dulu ya. Ini bukan karena saya bukan karena salah, tidak. Saya bersolek, saya punya asisten. Saya suruh asisten saya beli makeup saya. Asisten saya bilang apa? "Aduh, Madam Sandy," katanya, "harga makeup kamu itu seperti harga 4 bulan salary saya." Akhirnya saya feel guilty, Bu. Saya katakan, aduh, andaikan uang makeup saya dipakai untuk Injil, akan jadi jiwa. Ya, saya tidak menyalahkan orang makeup, tidak ibu bapak. Ibu bapak berdoa, ibu berdoa dan minta sama Tuhan pekerjaan Injil tersebut. Supaya ibu bapak punya yang namanya noble purpose. Ya, punya noble end. Jadi punya beban. Di saat kita punya beban, kita akan mendahulukan itu lebih daripada mendahulukan kemauan kita sendiri. Nah saudara, waktu berjalan cepat ya. Saya ingin tutup malam hari ini dengan satu cerita. Tapi berkaitan dengan apa yang tertulis di sini. Hamba Tuhan Nyonya Ellen White memberi nasihat kepada gereja, kepada jemaat kita di akhir zaman ini. Tahun 2023, saudara-saudara, everything is modern, ya, semua modern. Tetapi Tuhan tetap mau, ya. Tuhan ingin umatnya di zaman sekarang ini, ya. To believe, supaya percaya bahwa dia sanggup dan akan melakukan perkara besar, ya, hal-hal besar
kepada mereka sebagaimana dulu dia lakukan untuk anak-anak Israel di saat mereka berjalan dari Egypt. Dari mana ini? Dari Mesir kemana? Ke tanah Kanaan. Keajaiban seperti apa saudara-saudara? Coba kasih contoh. Apa aja keajaibannya? Mana turun. Ya. Apalagi? Waduh, segala macam ya. Tuhan rindu beri saudara dan saya pengalaman yang dialami orang-orang bangsa Israel di tahun 2023 ini. Luar biasa ya. Tetapi saudara-saudara, untuk mengalami ini kita harus keluar dari Mesir. Di Mesir tidak ada pengalaman ini saudara-saudara. Mungkin kita pikir, aduh, Ramon Sandy mau makan apa anak kamu? Mau bagaimana mereka sekolah nanti? Mau bagaimana nanti college, universitas? Bagaimana? Tidak sekolah bukan arti tidak dididik saudara-saudara. Akhirnya 12-13 tahun kemudian kita melihat, puji Tuhan, pendidikan sesungguhnya Tuhan berikan kepada anak-anak saya langsung. Ya. Tapi ada waktu saudara-saudara. Tuhan katakan, Yohanes 11 ayat 40. Ya. Yohanes 11 ayat 40. Kalau kamu beriman, kalau kamu percaya, you will see the glory of God. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau percaya baru bisa melihat. Kita minta dibalik. Kasih lihat dulu Tuhan. Beritahu dulu baru saya mau percaya. Tidak bisa begitu saudara-saudara. Tidak boleh begitu. Percaya dulu baru bisa melihat. Saya tidak percaya dahulu. Tapi mau coba. Ya. Kalau we want something, we want it now. Ya. Tapi Tuhan bilang tunggu, sabar. Saya mau cerita dengan tutup supaya kita boleh pulang malam hari ini. Saudara-saudara, kami punya pengalaman yang kemudian bawa kami ini pergi keliling dunia. Bicara dengan jemaat yang berbeda-beda dari gereja kita, di luar gereja kita. Punya cerita karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kami di dalam perjalanan menuju apa? Menuju kerajaannya. Tahun 2016, saya berada di Italia. Karena kami ada buat televisi, saya suka pergi ke Italia, bukan ke Italia, kemanapun kami pergi, senang buat video ya, untuk televisi kami. Kami pergi, pada saat itu di Italia, 3 hari di Torre Pellice, saudara mungkin pernah dengar ceritanya ini di YouTube kami. Kami pergi ke Torre Pellice di Italia bagian utara, lalu tinggal 3 hari di rumah seseorang, di rumah seorang misionaris. Misionaris perempuan bernama Daniel Seban. Luar biasa saudara-saudara, kalau ada kesempatan pergi ke Italia, di kota kecil Torre Pellice ini, Nyonya White juga cerita, gereja yang sudah dari dulu sudah didirikan. Seorang perempuan namanya Daniel Seban. Daniel mengundang kami, Ramon, Sandy, you and your children, you can stay with us, stay with me, dia bilang. 3 hari di rumah kami, saya orang sederhana, tapi you can stay with me, Ramon. Lalu dia bawa kami pergi ke gunung-gunung. Ya, bukit-bukit di mana gereja Tuhan dulu, di abad pertengahan dulu, di apa saudara-saudara? Persecuted, dianiaya, betul ya? Wah, saya buat video. 3 hari kemudian, saya hendak pulang ke Indonesia, tapi bukan pulang dulu. Saya harus pergi ke Milan, 1 minggu di Milan. Baru pulang ke Indonesia. Saudara-saudara, saya dapati uang saya hanya 180 euro. I don't know di sini ringgit berapa ini ya. Mungkin 5 kali lipat mungkin, saya tahu mungkin berapa. Ya segitulah, tidak banyak itu ya. 180 euro. Kenapa uang saya cuma 180 euro saudara-saudara? Ceritanya begini, sebelum saya ada di Italia, saya datang dari Germany, dari 775 ringgit uang saya. Tidak banyak itu ya kalau di Eropa ya. Kenapa uang saya tinggal hanya sedemikian? 1 minggu sebelumnya, 10 hari sebelumnya, saya dipanggil untuk bicara di beberapa tempat. Ada di Germany, ada di Netherlands dan sebagainya. Dengan sekelompok teman-teman, dibilang Ramon, boleh melayani di kami, ada 10 hari, 10 tempat dan sebagainya. You and your family come, datang, bawa anak-anak, ya, bring the children. Okay, we will cover everything. Oh, are you sure? It's a lot of money. Ya, tapi bawa. Okay. Kami datang ke sana, melayani banyak tempat. Sudah selesai,
Kebetulan pesawat kami data dari Milan, dari atas utara kembali lagi ke Milan, tapi mampir dulu lihat gereja-gereja yang di atas gunung ya. Lalu saudara-saudara sebelum pergi kembali ke Italia, saya diberikan satu envelope oleh teman-teman dari Germany. Ramon, ini untuk menggantikan you punya expense. Oke, thank you. Lalu kami naik mobil, goodbye, masuk di dalam kereta, kami setir, drive. Lalu saya buka envelope. Saya lihat di dalam envelope hanya ada 300 euro. 300 euro berapa itu? Nggak tahu, mungkin 1000 lebih ringgit. I don't know. Anyway. Saya katakan, Tuhan, this is a mistake. Salah ini, saya tidak cukup ini uang untuk gantikan semua expense. Tidak masalah kalau tidak digantikan, tapi kalau mereka katakan mau diganti, ya diganti ya. Tapi oke, no problem, mungkin make a mistake, tapi sudah terlambat saudara-saudara, sudah berangkat. Saya berdoa, Tuhan, I need money. Tapi more than anything, I need you. Dengan iman saya berangkat, kemudian di Italia saya 3 hari, oleh karena itu tinggal 180 euro saudara-saudara. Saya masih harus di Milan 1 minggu, 7 hari, makan, 1 keluarga, hotel, bensin, at least gas petrol ya, at least harus 1000 euro. Tapi anyway, ya. Saya berdoa, Tuhan, uang saya tinggal 180, saya bilang sama teman kami, Daniel, saya sudah tidur di rumahmu 3 hari, boleh tidak saya gantikan sedikit expense-mu? Daniel bilang, Ramon, it's okay, tak usah. Kita sama-sama missionary. I am happy to have you in my house. Saya senang ada kalian di sini 3 hari, senang. Tapi it's okay, saya pakai you punya electricity, you kasih saya makan dan sebagainya. Uang saya tidak banyak, saya katakan. Hanya 100 euro saya mau bagi kepadamu. Lalu dia bilang, no, it's okay. Saya bilang, please, take this. It's not a lot. Lalu dia bilang, are you sure? Saya katakan, yes. Walaupun saudara-saudara. Lalu dia terima 100 euro. Thank you, Ramon. Saya bilang, thank you. Saya bilang, now let's go. Kami masuk ke dalam kereta, sudah barang-barang. Lalu Daniel katakan, Ramon, wait. Before you leave, I want you to do something for me. Tolong bikin ini untuk saya. Saya punya uang US dollar, tolong ditukar. Saya punya uang US dollar, tolong ditukar. Aduh, saya katakan, mau tukar berapa ini? Oke, dia masuk ke ruangan, ya, ke bilik. Dia keluar dengan satu envelope. Tebal, saudara-saudara. Ramon, tolong ini ditukar. Saya katakan, ada berapa itu US dollar di situ? Ini ada 5.000 US dollar. Aduh. Saya katakan, saudara, uang saya tidak sampai untuk tukar itu jumlah. Tapi saya bilang, tapi begini, if you trust me, kalau you percaya saya bilang, oh ini ada ide ini. Saya bawa itu uang, next week saya pulang ke Indonesia, saya tukar uang US ini jadi euro, saya kirim melalui bank ya ke you punya account. Kalau percaya. Lalu dia katakan satu hal. Ramon, tidak pernah saya katakan tukar US ini dengan euro. Tukar ini US dollar dengan pekerjaan Tuhan yang kamu buat di Indonesia. Saya bilang, apa maksudnya? This US dollar is for you. You take it home to support God's work through your hands. Saya bilang, Daniel, kamu ini orang sederhana.
You don't even have enough money to support yourself. Why do you give that money to me? Are you sure? Dia katakan, Ramon, I tell you something. This $5,000 3 tahun lalu, ada orang Amerika datang ke saya. 3 years ago, somebody came to me to this place. I took him around like I took you around to look at the mountains, the churches in the mountain, because he was also making video. Dia pun buat video. Sesudah selesai, dia beri kepada saya envelope ini isinya $5,000, saya tidak pernah ambil satupun. Karena sejak dia beri ini envelope kepada saya $5,000, Tuhan bicara sama saya. Daniel, this money is not your money. Jadi sudah 3 tahun ini uang di dalam envelope ini, I kept in my bilik di dalam ruangan saya tempat saya tidur. 3 tahun tidak pernah saya buka ini envelope. Apalagi ini ambil uangnya. Tapi 3 hari lalu, kamu, Sandy, anak-anak datang ke rumah saya. Tuhan katakan satu hal, Daniel, that money that you kept in your room for this past 3 years, ini adalah uang mereka. Saya, saudara-saudara, saya menangis. Tuhan kita ini luar biasa. 3 tahun sebelum saya datang, Tuhan sudah siapkan itu uang supaya di saat saya masuk ke dalam krisis yang paling dalam, saudara-saudara. Tidak punya uang. Saudara tahu, pernah tidak pegang uang? Mungkin ada yang pernah ya, tidak usah angkat tangan. Tapi krisis yang dalam bagi saudara dan saya belum dibakar hidup-hidup, saudara-saudara. Baru tidak pegang uang. Tapi sudah luar biasa menderitanya kita tidak pegang uang, saudara. Tapi Tuhan sudah siapkan itu uang sebelum saya percaya kepada Tuhan. Saya belajar percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, taste and see that the Lord is good. Ramon, walaupun kamu mengalami krisis, jangan telepon orang. Hey, you know what? I need money. No. When you have crisis in front of you, the first thing, the only thing you do is what? Saudara berdoa. Karena after the crisis, sesudah masuk di dalam dapur api, saudara-saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak teriak-teriak, saudara. No. You walk into the fiery furnace with smile. With dignity. Karena apa? Tuhan sudah siapkan solution for each one of us. Saudara-saudara, kalau masuk di dalam krisis tahun ini, jangan-jangan Tuhan sudah siapkan solusi untuk Anda semua 3 tahun lalu. Amin. Jadi jangan takut, karena the God that we serve is a living God. Inilah keajaiban yang Tuhan inginkan saudara dan saya untuk kenal. Semoga kita memiliki hati yang semakin lama semakin bertumbuh, semakin lama semakin mirip kepada Kristus di dalam tabiat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas jam yang indah ini. Kami boleh belajar sedikit melalui pengalaman-pengalaman Tuhan. Masing-masing punya pengalaman supaya kami diajarkan untuk melihat ke belakang bagaimana Tuhan memimpin kami sampai hari ini. Betapa senang atau sukar pengalaman kami, semua itu adalah baik. Karena kami diajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Semakin lama hati kami semakin diubahkan dan lebih menjadi orang yang bahagia di bumi ini dan menjadi terang dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin.